Kenapa orang-orang Salafi mengharamkan bertawasul dengan zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal semua ulama memperbolehkannya, sampai muncul ulama yang bernama Ibnu Taimiyah yang pertama kali mengharamkannya. Padahal semua ulama dari seluruh mazhab membolehkan bertawasul. Kenapa terus-menerus mengharamkan? Benarkah pernyataan ini? Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa yang menyebabkan orang-orang Salafi melarang tawasul kepada zat Nabi. Yang dimaksud dengan tawasul dengan zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah seseorang berdoa kepada Tuhannya Subhanahu Wa Taala, akan tetapi di sela-sela doa menyebutkan zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dikabulkan doa atau dipercepat kebutuhannya dengan mengatakan, saya memohon kepadamu dengan hak Nabi atau dengan kedudukan Nabi atau semisal itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 337 sampai 338 bahwa orang yang meminta kepada Allah dengan selain Allah terkadang dilakukan dengan bersumpah atasnya, terkadang memohon dengan sebab itu, sebagaimana tawasulnya 3 orang yang di gua dengan amalan-amalannya, sebagaimana tawasul dengan doa para nabi dan orang-orang saleh. Kalau sumpah kepada Allah dengan selainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau permohonan dengan sebabnya mengandung perkara dianjurkan, sebagaimana permohonan dengan amalnya mengandung ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, seperti permohonan dengan keimanan kepada Rasul, kecintaan dan loyalitas kepadanya atau semisal itu, maka hal itu diperbolehkan. Adapun doa dengan zat para nabi dan orang-orang saleh, maka ini tidak dianjurkan. Lebih dari 1 orang ulama yang melarangnya. Mereka mengatakan tidak dibolehkan. Adapun sebagian lainnya memberikan dispensasi seperti membolehkan. Maka teman-teman sekalian, pendapat pertama lebih kuat seperti yang telah dijelaskan, yaitu berdoa dengan sesuatu yang tidak dapat mendatangkan perkara yang diinginkan, berbeda dengan permohonan dengan sebab yang dapat mendatangkan perkara yang diinginkan, seperti berdoa kepadanya dengan doa orang-orang saleh atau dengan amal saleh. Maka ini dibolehkan karena doanya orang-orang saleh merupakan sebab yang dapat mendatangkan apa yang kita inginkan. Begitu juga amal saleh juga merupakan sebab mendapatkan pahala Allah. Jika kita bertawasul dengan doa dan amal saleh kita, maka itu berarti bahwa kita bertawasul kepada Allah dengan wasilah atau sarana, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Yang dimaksud dengan wasilah adalah amal soleh. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Adapun kalau kita tidak bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa dan amalan kita, akan tetapi bertawasul dengan zatnya, maka zat itu sendiri bukan sebagai sebab mengandung dikabulkannya doa kita. Maka itu artinya kita bertawasul bukan dengan wasilah. Oleh karena itu hal ini tidak diriwayatkan secara sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga dikenal oleh kalangan ulama salaf. Kedua, hal ini bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak mempunyai tempat di sisinya, sebagaimana kebohongan yang dituduhkan kepada kelompok Salafi, Syekhul Islam dan orang yang sepaham dengan beliau, bahwa mereka terlalu berani terhadap kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sekali akan hal itu, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemilik kedudukan yang dipuji, yaitu Maqam Mahmud, kedudukan yang tinggi dan terbaik dari keturunan Bani Adam. Akan tetapi,
kedudukan mulia tersebut bukan berarti kita memohon atau bertawasul dengannya. Syekhul Islam rahimahullah berkata, apa yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan bahwa itu adalah kemuliaan seorang hamba yang Allah berikan, maka itu benar. Akan tetapi permasalahannya adalah berdoa dengannya, maka dikatakan kalau kemuliaan yang dijadikan sarana untuk berdoa merupakan sebab dikabulkannya permohonan, maka memohon dengannya adalah tindakan yang bagus, seperti kemuliaan yang merupakan kewajiban hamba yang memohonnya. Namun, kalau seorang pemohon berkata, dengan hak kemuliaan fulan dan fulan, maka mereka itu, walaupun di sisi Allah dia memiliki kemuliaan, dengan tidak disiksa dan diberi kemurahan dengan pahala serta diangkat dengan derajatnya, sebagaimana yang telah Allah janjikan dan mengharuskan dirinya. Maka kemuliaan mereka yang didapatkan dari kemurahan Allah tidak menjadi sebab tercapainya keinginan orang yang berdoa. Karena hal itu adalah hak yang seharusnya dia dapatkan dengan apa yang Allah mudahkan dari keimanan dan ketaatan, sedangkan dia tidak mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Maka kemurahan Allah Ta'ala tentang hal itu tidak menjadi sebab dikabulkannya doa. Kalau ada yang mengatakan sebabnya adalah syafaat dan doanya, ini benar kalau sekiranya dia memberi syafaat dan berdoa. Kalau belum diberi syafaat dan belum didoakan, maka hal itu bukan sebagai sebab. Beliau juga berkata dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 278, telah diketahui bahwa seseorang ketika telah meninggal dunia, kalau mengatakan, ya Allah berikanlah dia syafaat untuk diriku dan berikanlah aku syafaat untuknya, padahal Nabi tidak pernah berdoa baginya, maka ini adalah perkataan yang batil dan rusak. Ketiga, ruang lingkup permasalahan ini adalah kita ketahui bahwa doa adalah ibadah. Bahkan ia termasuk ibadah yang tertinggi kepada Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa adalah ibadah. Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sementara ibadah dasarnya adalah tauqifi, yaitu sesuai apa yang telah ada dalam syariat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengada-ngada dalam masalah agama kami yang tidak ada darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ahli bahasa Arab mengatakan kata ar-raddu artinya adalah tertolak. Maknanya perbuatan tersebut batil dan tidak dianggap. Hadis ini merupakan salah satu prinsip Islam yang mulia, karena ia termasuk kata singkat mengandung makna yang luas, yaitu jawamil kalam dari Rasulullah SAW. Karenanya setiap bid'ah yang diada-adakan jelas ditolak. Dalam redaksi yang kedua ada tambahan, karena terkadang sebagian pelaku bid'ah membangkang kalau diberi dalil dengan riwayat pertama. Dia mengatakan, saya tidak melakukan sesuatu yang baru sama sekali. Maka dapat diberikan hujjah atau dalil dengan riwayat yang kedua, karena di dalamnya dijelaskan penolakan terhadap semua bentuk yang baru, baik dibuat baru oleh pelakunya atau perkara bid'ah yang tersebut telah ada sebelumnya. Hadis ini juga dijadikan dalil para ulama usul bahwa larangan mengandung kerusakan, gugurnya amalan. Mereka yang berpendapat bahwa hadis ini tidak berarti bahwa amal gugur, berpendapat bahwa hadis ini merupakan khabar ahad, yaitu hadis yang periwayatannya dari jalur satu orang, tidak cukup dijadikan landasan untuk menetapkan kaidah yang penting ini. Ini jawaban yang tidak benar. Hadis ini seyogyanya dihafal dan digunakan untuk membatalkan semua kemungkaran, serta disosialisasikan sebagai buah landasan. Jika kita telah mengetahui prinsip ini, maka kita akan ketahui bahwa tidak dibolehkan melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah kepada Allah kecuali telah ada ajaran dari orang yang maksum, yaitu Rasulullah SAW. Apakah yang kita lakukan merupakan inovasi kita atau mengikuti orang lain? Al-Lasna Daimah ditanya tentang seseorang muslim yang telah bersahadat bahwa tiada ilah yaitu Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Namun dalam doanya dia mengatakan, ya Allah berikanlah pada diriku begini dan begitu dari kebaikan dunia dan akhirat dengan perantara kedudukan Nabi SAW, atau dengan barokah Rasul, atau kehormatan
Mustafa, atau dengan kedudukan Syekh Tijani, atau dengan barokah Syekh Abdul Qadir Jailani, atau dengan kehormatan Syekh Sanusi, apa hukumnya? Mereka menjawab, barang siapa yang bertawasul kepada Allah dalam doanya dengan kehormatan Nabi SAW, atau kehormatan barokah, atau dengan kedudukan orang soleh lainnya, atau kehormatan dan barokahnya dengan mengatakan, sebagai contoh ya Allah, dengan kedudukan nabimu, atau kehormatan atau barokahnya, berikanlah aku harta, anak, dan masukkanlah aku ke dalam surgamu, dan lindungi diriku dari siksa neraka. Hal tersebut tidak termasuk musyrik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, akan tetapi dilarang sebagai pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan dan menjauhkan seorang muslim dari melakukan sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan. Tidak diragukan lagi bahwa bertawasul dengan kedudukan para nabi dan orang-orang salih adalah salah satu sarana kesyirikan yang menjadi sumber kesesatan pada masa lalu. Telah ada bukti dan dikuatkan oleh realitas yang ada. Telah ada banyak dalil dari kitab dan as-sunnah yang menunjukkan secara tegas bahwa mencegah jalan kesyirikan dan sesuatu yang diharamkan, termasuk maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat. Di antaranya firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 108. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam memaki Tuhannya, orang-orang musyrik yang disembah selain Allah, padahal sembahan mereka adalah suatu kebatilan. Tujuannya agar tindakan tersebut tidak menjadikan orang-orang musyrik memaki Tuhan yang benar, sebab ingin membela Tuhan mereka yang batil karena kebodohan dan permusuhan mereka. Tentu lainnya adalah larangan Nabi SAW yang menjadikan kuburan sebagai masjid karena khawatir akan disembah. Di antaranya juga larangan berduaan antara lelaki dengan wanita non-mahram. Pelarangan wanita memperlihatkan perhiasannya kepada lelaki asing. Maka tawasul dengan kedudukan dan kehormatan dan semisal itu dalam doa termasuk ibadah. Sementara ibadah bersifat tauqifi dan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak juga dari para sahabat yang menunjukkan terhadap tawasul ini, maka diketahui ini termasuk bid'ah. Maka teman-teman sekalian, silakan merujuk pada fatwa Lajnah Daimah. Keempat, ungkapan pertanyaannya bahwa Ibnu Taimiyah adalah orang yang pertama kali mengharamkannya. Itu tidak benar. Berita tersebut bersumber dari musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam telah menjelaskan ketika membantah pendapat Al-Aqna'i. Dia termasuk salah satu musuh yang menuduh dengan tuduhan ini. Dia berkata terkait dengan Syekhul Islam, orang yang berpendapat seperti ini telah merusak ijma atau konsekuensi ijma para ulama. Maka Syekhul Islam membantahnya dengan berbagai macam argumen. Yang kelima, terkait dengan permasalahan yang disebutkan penuduh karena mengikuti orang lain bahwa Syekhul Islam menyalahi ijma. Terdapat lebih dari satu pendapat para ulama, terutama dalam mazhab Hanafi, yang melarang hal tersebut. Al-Alama Al-Haskafi dalam kitab Ad-Dur Al-Muqtar jilid 5 halaman 715 berkata, dalam kitab At-Tatarqoniyah Ma'jiyah Al-Muntaqa dari Abu Yusuf dari Abu Hanifah, beliau berkata, tidak selayaknya seorang berdoa kepada Allah kecuali dengannya nama Allah. Doanya diizinkan dan diperintahkan dalam masalah ini adalah apa yang berlandaskan firman Allah Ta'ala, kepunyaan Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Redaksi yang sama terdapat di dalam kitab Al-Muhid Al-Burhani jilid 5 halaman 141. Said Nu'man Khairuddin Al-Alusi Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab Jala'ul Al-Ainin halaman 516-517 berkata, dalam semua redaksi mereka dinyatakan bahwa perkataan orang yang bertawasul dengan hak para nabi dan para wali dan dengan hak Baitul Haram dan Masyair Haram dimakruhkan ke arah yang diharamkan. Pengharaman ini seperti hukum orang yang bertawasul dengan api, dan ini sebabnya adalah karena tidak ada hak untuk makhluk kepada Khalik. Mungkin telah jelas dari kutipan yang banyak tadi yang kami bawakan, sehingga sangat jelas kenapa kalangan Salafi melarang tawasul tersebut, dan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukanlah orang yang pertama melarang hal itu, dan tidak juga yang terakhir. Semoga
dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan teman-teman sekalian manfaat, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.